Ini saya ingatkan kepada travel-travel yang ngambil visa-visa korupsi. Jatahnya reguler diambil, dijual oleh sebagian oknum, dibeli sama travel-travel. Akhirnya dinamakan oleh setan dengan visa percepatan. Padahal itu visa gratis. Supaya apa bayar? Padahal itu korupsi. Sudah zalim mengambil hak orang, dijual, terus haji. Ya, antum kalau naik mobil, sudah lampu merah, tiba-tiba ada yang nyerobos, marah atau tidak? Marah. Ini lagi ngantri haji, tahu-tahu jahat antrian diambil, dijual sama orang kaya, terus antum mati. Wah, gimana? Ini kadang-kadang sudah kalau haram enggak usah, ngapain yang syubhat-syubhat. Emang kalau ente enggak ambil visa korupsi, ente travel rusak, enggak ada untungnya. Syaitan ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal-halal yang jelas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau syubhat tinggal. Sebagian orang ngajak saya bilang, saya tidak siap untuk dihisab. Yang lain aja saya enggak siap. Alhamdulillah saya masih gemuk, alhamdulillah. Syubhat-syubhat tinggalin, akhi. Nanti alhamdulillah kita masih bisa makan. Kita masih bisa makan, masih bisa minum. Alhamdulillah kita bisa nafkahi keluarga. Kalau haram tinggalin. Syubhat, kalau ente tinggalin yang haram, Allah buka pintu yang halal nanti. Jangan terpedaya dengan keuntungan yang sebentar, terbayang, oh untungnya sekian. Tapi korupsi. Tapi gratifikasi. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tentang al-gulul, ya. Bahwasanya harta gulul adalah neraka. Harta gulul, ya. Gulul itu apa? Mengambil uang negara di antaranya, ya. Di antaranya mengambil uang negara, uangnya negara diambil. Jadi jangan ngajarin korupsi, jangan gratifikasi dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Filah. Kalau kita mau mengalahkan musuh, kita harus tahu betul strategi dan buku permainannya kan? Nah, hari ini kita akan coba membedah buku permainan dari musuh kita yang paling nyata untuk melihat gimana sih kesombongan kuno di surga itu ternyata jejaknya sampai ke praktek korupsi di zaman kita sekarang. Tapi sebelum kita mulai, buat sahabat Filah yang mungkin baru pertama kali mampir, jangan lupa ya untuk subscribe channel Ruang Dakwah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kita bisa terus belajar bareng dan mendukung dakwah ini. Yuk kita mulai! Oke, cerita kita ini dimulai di syurga, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya patuh, tunduk, kecuali satu makhluk, iblis. Dia menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena satu perasaan yang merusak segalanya, kesombongan. Sekarang, coba kita lompat ke zaman modern, ke fenomena yang ada di sekitar kita. Bayangin deh, ribuan orang udah nabung puluhan tahun, nunggu dengan sabar buat bisa berangkat haji. Tiba-tiba, ada pihak yang bisa nyerobot hak antrian mereka, hak orang-orang yang mungkin cuma punya satu kesempatan seumur hidup, lalu menjualnya dengan label keren, visa percepatan buat mereka yang mampu bayar lebih. Sebuah antrian ibadah, sahabat Filah, kini diperjualbelikan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Gimana ceritanya kesombongan iblis zaman dulu di surga bisa nyambung sama praktik korupsi visa haji di zaman kita? Apa sih benang merah yang menyatukan pembangkangan pertama dengan kezaliman yang terjadi di depan mata kita ini? Jawabannya, sahabat Filah, ada pada peringatan inti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ternyata, dari sombong sampai korupsi, itu semua adalah bagian dari pola dan strategi yang sama, yang wajib banget kita kenali. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah 3 strategi utama dari buku permainan iblis. Pertama, kita lihat akarnya, yaitu sombong. Kedua, kita bongkar taktik intinya, yaitu hasad dan tipu daya. Dan yang ketiga, kita intip tujuan akhirnya, yaitu mengadu domba manusia. Kenapa ini penting banget buat kita, sahabat Filah? Karena dengan kita paham polanya, kita itu sebenarnya lagi ambil langkah pertama buat bangun benteng pertahanan diri. Pertahanan dari bisikan-bisikan yang bisa merusak iman dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Akar dari segala kejahatan. Menurut Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, dosa pertama yang jadi pondasi dari semua akhlak buruknya iblis itu ya ini, kesombongan, atau dalam bahasa Arab disebut kibr, kaber.
Jadi apa sih sombong itu? Sombong itu perasaan di dalam hati yang merasa, aku lebih besar, aku lebih hebat, aku lebih baik dari yang lain. Dan sifat inilah yang bikin dia menolak kebenaran. Persis seperti iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma karena merasa dirinya lebih mulia. Dan inilah, sahabat filah, deklarasi kesombongan pertama yang diabadikan dalam Al-Quran. Iblis dengan lantang bilang, aku lebih baik daripadanya. Dia pakai alasan materi penciptaan, api lawan tanah, sebagai dasar untuk merasa superior. Ini adalah logika sesat yang lahir murni dari kesombongan. Di sini kita bisa lihat dua standar yang beda banget, kayak langit dan bumi. Menurut logikanya iblis, kemuliaan itu diukur dari materi penciptaan, dari nasab, dari garis keturunan. Tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma ada satu ukuran kemuliaan di sisinya, yaitu ketakwaan. Bukan dari mana kita berasal, tapi seberapa bertakwa kita kepadanya. Dan jangan kira kesombongan ini cuma cerita kuno ya. Ustadz Firanda ngingetin kita, sifat ini banyak banget manifestasinya di zaman kita. Mulai dari bangga-banggain nasab, ngerasa lebih pintar karena gelar dan jabatan, pamer harta sampai merendahkan orang lain. Ini semua tuh cabang-cabang dari pohon kesombongan iblis. Dan kalau dibiarin tumbuh subur, buahnya ya bisa jadi kezaliman, persis seperti kasus visa haji tadi. Oke, akarnya sudah kita pegang, yaitu sombong. Sekarang kita bedah taktiknya. Iblis itu nggak berhenti di sombong aja. Dia pakai dua senjata utama buat menjerumuskan kita. Yang pertama, hasad atau dengki. Dan yang kedua, tipu daya. Nah, hasad ini bukan cuma sekedar iri biasa loh. Ustadz Firanda menjelaskan, level hasad yang paling tinggi yaitu hasadnya iblis. Dia itu nggak cuma pengen nikmat Nabi Adam alaihissalam hilang, tapi dia pengen Nabi Adam nemenin dia di neraka. Dia nggak mau gantiin posisi Nabi Adam di surga. Dia cuma mau semuanya sama-sama celaka. Ini, sahabat filah, adalah puncak kedengkian. Nah, ini dia taktik tipu dayanya yang paling licik. Namanya tazyin. Ini tuh semacam seni menghias kemaksiatan. Setan bakal membungkus perbuatan yang haram pakai kemasan yang kelihatan indah, logis, dan menarik. Tujuannya biar kita tertipu dan menganggapnya wajar atau bahkan baik. Prosesnya itu biasanya lewat 3 langkah. Pertama, dia bakal kasih nama baru yang lebih halus untuk perbuatan haram itu. Kedua, dia bisikin deh pembenaran-pembenaran yang kedengarannya logis. Dan ketiga, dia bikin kita kecanduan, sampai kita merasa gelisah kalau nggak melakukannya. Coba perhatikan baik-baik slide ini. Ini contoh nyata dari taktik tazyin di sekitar kita. Riba yang jelas-jelas haram, namanya dihalusin jadi bunga. Indah kan kedengarannya? Sogok atau suap, namanya diubah jadi uang kerahiman. Dan yang dari tadi kita bahas, korupsi visa haji, mengambil hak orang lain secara zalim, dilabeli nama modern, visa percepatan. Padahal hakikatnya, seperti yang ditegaskan Ustadz Firanda, ini adalah visa zolim, sebuah kezaliman yang dibungkus istilah canggih. Beginilah sahabat filah, cara setan bekerja di zaman kita. Sekarang, kita sampai di tujuan akhir dari semua strategi ini. Setelah kita dibuat sombong, setelah kita terperdaya sama tipu daya kayak visa zalim tadi, emangnya endgame-nya apa? Bukan cuma keuntungan materi buat segelintir orang. Tujuan pamungkas iblis itu jauh lebih besar, yaitu memecah belah dan mengadu domba manusia, menabur benih permusuhan di antara kita. Dan sahabat filah, dari semua permusuhan yang bisa dia ciptakan, ada satu target utama yang paling dia incar, yaitu fondasi terpenting dari masyarakat. Menurut hadis yang dijelaskan Ustadz Firanda, pencapaian terbesarnya itu kalau dia berhasil merusak ikatan yang paling sakral, ikatan pernikahan antara suami dan istri. Iya, betul. Inilah prestasi nomor 1 di mata iblis. Setan yang berhasil misahin suami istri itu bakal dipanggil, dipuji, dan dikasih kedudukan paling dekat dengannya. Kenapa? Karena kalau satu keluarga hancur, maka hancurlah satu pilar penting di masyarakat. Kalau kita lihat di slide ini, keluarga itu memang jadi target utama. Tapi, setan juga kerja keras di ranah lain. Dia memicu permusuhan di masyarakat lewat homer dan judi. Dan juga lewat praktek-praktek gak adil seperti korupsi, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak persaudaraan kita sesama muslim. Baik sahabat filah, setelah kita bedah akarnya, taktiknya, sampai tujuannya, sekarang sampailah kita di bagian yang paling penting. Gimana caranya kita mengenali semua perangkap ini dalam hidup kita? Yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya.
Anggap ini semacam daftar periksa singkat buat kita semua. Kalau kita mulai ngerasa lebih baik dari orang lain, itu akarnya kesombongan. Kalau kita mulai cari-cari pembenaran untuk hal haram, menamainya visa percepatan, padahal itu visa dolim, nah itu tipu daya. Kalau ada rasa senang pas lihat orang lain susah, kalau kita gampang banget kepancing emosi dan konflik, atau suka boros dan mubazir, hati-hati. Itu semua adalah tanda-tanda kita lagi berjalan di atas langkah-langkah syaitan. Pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Setelah kita tahu polanya, setelah kita tahu cara kerjanya, lalu bagaimana cara kita secara aktif, secara sadar, melawan setiap bisikan ini dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir, sahabat Villa. Semoga apa yang kita bahas hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa jadi benteng buat kita dari segala tipu daya setan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.